Kalau kita ingin mulia, kita dinilai oleh Allah apakah kita mulia atau hina. Kita harus melewati yang namanya masalah, yang namanya ujian. Oleh karenanya dalam makalah dijelaskan, ulama menyatakan indal imtihan ikramul mar'u yuran. Ketika kita melewati masalah, saat kita melewati ujian, maka akan tampak manusia. Apakah dia mulia, apakah dia hina, apakah dia ketika mengikuti ujian bisa lulus atau tidak lulus. Saudara kuingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita punya anak dari TK ke SD pun harus melewati ujian, naik kelas pun harus melewati ujian, melewati soal-soal yang harus dijawabnya. Naik kelas 1, kedua dan seterusnya pun harus melewati ujian. Ternyata ujian tidak hanya berhenti sampai tingkat SD. Kalau anak kita ingin naik SMP pun harus melewati yang namanya ujian masuk tingkat SMP, kelas 1, 2, 3, bahkan sampai tingkat SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi S1, S2 sampai S3. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini, maka patut kita renungkan, ternyata masalah itu tidak semuanya jelek. Masalah bisa kita sikapi menjadi indahnya masalah. Umpamanya, kalau kita memasak nasi, atau istri kita memasak nasi, kemudian tiba-tiba nasi itu tidak menjadi nasi, beras yang kita masak menjadi nasi, menjadi bubur, jangan kita marah, jangan kita kesal, jangan kita buang itu bubur, tapi berpikirlah yang terbaik, yaitu mencarilah perbuatan yang baik. Bubur yang awalnya beras, yang awalnya jadi rencananya jadi nasi, berubah jadi bubur, maka sudah semestinya kita cari bawang yang kita gorengi, kita taburi, cari ayam dan lain sebagainya, sehingga bubur yang awalnya tidak kita inginkan menjadi bubur yang spesial, bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Kadang kita sendiri hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat menghadapi masalah, saat menghadapi bencana alam, saat menghadapi apa saja, ternyata kita sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tegaskan ternyata buruk bagi kita, nanti akan baik di sisi Allah, akan bagi kita sendiri. Yang Allah tegaskan di dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 216. Wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya tak lain Allah ingin tegaskan kepada kita, boleh jadi sesuatu itu kita benci, masalah, ujian, cobaan, bencana dan lain sebagainya kita tidak senengin, ternyata baik nanti kemudian untuk kita semuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kita tukang tape, dia membawa tapenya itu dengan pikul, dengan dibawa pikul, itu berarti ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, dia melewati sawah. Dia berangkat jam 4 subuh, tapi biasanya tidak ada masalah, tapi hari ini dia ada masalah. Ketika melewati sawah, dia terpeleset, dan ternyata gagang yang untuk mengangkat 2 pikulan, yang satu pikulan itu, yang satu kanan, satu kiri itu patah. Kemudian satu pikulan itu tercebur ke sungai, yang satunya lagi tercebur ke dalam sawah yang sedang diairi. Kemudian tentunya tapenya itu tidak bisa dijual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi masalah ini, tukang tape dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dagangan saya ini habis, saya jual tidak laku. Ya Allah, saya bagaimana ini? Ya Allah, mana pernah tidak punya uang.
Akhirnya dia menyesal dalam jiwanya. Ya Allah, bagaimana keadilan-Mu ya Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa jam berikutnya ketika dia pulang masih kesal dalam hatinya, masih gelisah, masih tidak tenang. Ternyata ada kabar dari kawannya. Ternyata mobil yang biasa dia tumpangi setiap jam 5 subuh berangkat ke pasar, mobilnya tertabrak. Dan semuanya, penumpangnya, supirnya luka berat, bahkan ada yang meninggal dunia. Penumpang yang satu-satunya selamat adalah tukang tape yang tidak ikut naik mobil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu sisi dia merasa dengan adanya masalah dia kesel, tapi satu sisi dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ternyata likulli syai'in hikmah, segala sesuatu ada hikmahnya. Allah selamatkan dia dari musibah, Allah selamatkan dia dari bencana alam, dari kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang Allah tegaskan dalam surah yang tadi telah dibacakan. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kita tidak tahu. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat adanya masalah, adanya bencana alam yang Allah berikan, sebetulnya ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, kita menghadapi bencana, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, itu pukulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang pecinta, suami istri, ketika istrinya memukul suaminya, maka ternyata suami yang kasih sayang ketika dipukul dengan kasih sayang, ternyata dia tidak marah. Tapi justru semakin cinta terhadap istrinya, termasuk juga istri ketika dipukul oleh suaminya, tapi pukulannya kasih sayang. Bukannya benci terhadap suaminya, tapi semakin cinta kepada kekasihnya. Demikian halnya dengan kita. Allah berikan pukulan dengan bencana, dengan musibah dan lain sebagainya. Semestinya kita berbaik sangka, semakin cinta, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah itu ibarat gembok. Saat kita membeli gembok, pasti ada kuncinya. Tidak mungkin saat kita akan membeli gembok kalau tidak ada kuncinya. Saat kita menghadapi masalah, pasti ada kuncinya. Demikian halnya dengan masalah yang kita hadapi, bencana dan lain sebagainya. Boleh jadi ada anak-anak kita ingin masuk pegawai negeri, tidak masuk. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah ingin berikan jawaban yang lain. Yang perlu kita renungkan, kenapa mobil kita saat kita parkir di tempat yang banyak orang parkiran, tapi kenapa mobil kita yang hilang? Hendaknya kita merenung secara sederhana, apakah kita belum menunaikan ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, yaitu kewajiban orang lain, yaitu diantaranya zakat, infak, sedekah. Kenapa? Saat kita memiliki panen yang semestinya persawahan itu bisa panen berhektar-hektar dengan tahun-tahun, tapi kenapa tahun ini tidak panen? Yang perlu renungkan adalah apakah kita sudah mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Saudara diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Rasul menyatakan, kalau kita rajin bersedekah, kita rajin mengeluarkan zakat yang adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, maka kita akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. As-sadaqah tusfi'ul bala, dengan bersedekah maka kita akan dijauhi oleh Allah dari mara bahaya. Hendaknya kita bisa belajar dengan Jepang, saudara, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 45 Jepang dibombardir. Negara Hiroshima, Nagasaki hancur. Tapi mereka
ketika kehancurannya itu bukan menyebabkan mereka tidak semangat, tetapi menjadi bersemangat. Bahkan sekarang bisa menguasai teknologi di dunia internasional, bisa mengalahi Amerika Serikat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kesungguh-sungguhan. Inilah yang Allah inginkan. Saat kita menghadapi bencana alam, musibah dan lain sebagainya, hendaknya kita kreatif, hendaknya kita melakukan amal soleh, mumpung Allah masih berikan usia panjang kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah berikan ujian, Allah berikan masalah kepada kita. Orang yang kita cintai, istri kita, saudara kita ada yang meninggal dunia. Hendaknya kita harus bersiap, karena hidup di dunia cuma sebentar. Siap, Allah yang telah berikan kepada kita harta, jabatan, anak dan lain sebagainya hanya titipan. Ilustrasi yang sangat sederhana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita punya mobil, dan kita akan pulang kampung, mobil kita titipkan kepada tetangga kita. Ketika mobil kita titipkan kepada tetangga kita, maka hendaknya tetangga itu jangan sombong dengan mobil yang kita titipkan. Karena suatu saat kita akan ambil, saat kita sudah balik lagi, mobil itu akan kita ambil. Dan saat mobil diambil, jangan marah. Orang yang diberikan titipan, demikian halnya dengan harta kita, jabatan kita, adanya masalah, adanya bencana alam, kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan pundi-pundi emas, pundi-pundi uang untuk kekayaan dunia. Allah ambil seketika, hendaknya kita ikhlaskan. Karena hidup di dunia ini adalah cuma sebentar. Saudara digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan masalah kalau kita tidak akan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sampai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar kalau orang yang senantiasa dia beriman kepada Allah, hatinya tidak pernah gelisah, tidak pernah dia menyeletuk, tidak pernah gundah, tapi hatinya dia akan tenang kalau memberikan ujian. Dia akan mudah sabar. Yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, yang Allah tegaskan, Allah berikan ujian beraneka ragam, tapi mereka tidak akan rasa takut. Mereka tidak akan rasa takut kelaparan, meninggal dunia kan, hartanya hilang, paceklik dan lain sebagainya. Hanya dimiliki orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka yang bersabar. Wabashshir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mudah mengucapkan semuanya hanya titipan, kita akan diambil kembali sama yang memberikan titipan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar yang Allah ganjarkan, ulaika alaihim, mereka akan mendapatkan hidayah, yaitu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat kita menghadapi musibah, kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah sabar. Sampai sebagai penutup dalam khutbah kali ini, mari bersama-sama kita renungkan. Ada kisah ilustrasi yang sangat sederhana. Saat kita naik kereta api, baik itu komuter lain dan lain sebagainya, maka boleh jadi ada penumpang yang duduk, ada penumpang yang berdiri. Saat masinis mengerem mendadak, tentunya ada guncangan yang dahsyat bagi penumpang. Tapi perlu kita renungkan. Ternyata di antara penumpang yang ada, baik yang duduk maupun yang berdiri, ternyata yang sangat terguncang oleh rem mendadak adalah bukan yang duduk, tapi mereka yang berdiri. Apa sebabnya, saudara, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berdiri tidak memiliki pegangan yang kokoh, tidak memiliki pijakan yang kuat, sehingga dia mudah terombang-ambing. Demikian halnya orang yang imannya kurang, imannya lemah, saat Allah berikan bencana, saat Allah berikan saat dia berbisnis gagal, bangkrut, maka boleh jadi dia bukan mendekati Allah, bahkan menjauhi Allah. Bahkan mereka akan mendekati dukun, na'udzubillahi min dzalik.
Tapi mereka yang Allah berikan masalah, Allah berikan ujian, karena dengan